Senang bisa dibeli, bahagia Kebahagiaan harus diperjuangkan. Supaya kamu dapat informasi secara utuh, tonton video ini sampai habis. Gini banget sih jadi dewasa. Pernah nggak kamu jenuh dengan aktivitas yang gini-gini aja? Mungkin bagi kamu yang kerja pagi pulang sore, ngerasa tiba-tiba pagi lagi dan tiba-tiba harus kerja lagi. Rasanya waktu berjalan cepet banget. Kadang pengen juga keluar buat ngelepasin kejenuhan. Pengen ngopi bareng sama teman, tapi yang jadi masalah, sama teman yang mana? Kamu ngerasa semakin dewasa, circle pertemanan kamu juga semakin sedikit. Makin ngerasa kesepian. Semua ini mungkin kamu rasain ketika kamu udah ngelewatin umur 20-an. Perjalanan hidup yang seakan udah menjadi template ini, kamu ngerasa bahagia nggak? Banyak orang yang merasa nggak bahagia ketika sudah tumbuh menjadi dewasa. Kamu bahagia nggak dengan hidup kamu saat ini? Coba ceritakan di kolom komentar. Kalau kamu nggak bahagia, itu karena apa? Dan kalau kamu bahagia, juga karena apa? Oke, lanjut. Yang akan jadi bahasan kita kali ini adalah kenapa kita merasa kurang bahagia ketika sudah dewasa. Tapi sebelum itu, coba kita pahami dulu. Apa sih bahagia itu? Kebahagiaan punya definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Kita belum memiliki kata sepakat tentang pengertian kebahagiaan secara universal. Tapi kita sepakat dulu, kalau kebahagiaan pada dasarnya adalah sebuah perasaan. Perasaan manusia seringkali dilihat sebagai sebuah spektrum yang bergerak antara dua kutub, yakni rasa sakit dan rasa nikmat. Bayangin, jika perasaan manusia itu seperti bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan setiap harinya. Di sisi kiri, terdapat kutub rasa sakit, di mana seseorang akan merasakan emosi seperti marah, cemas, dan tertekan. Sementara itu, di sisi kanan, terdapat kutub rasa nikmat, di mana seseorang akan merasa semangat, senang, dan menikmati kehidupan. Jadi, saat kita merasa nikmat, kita tidak merasa sakit. Dan saat kita merasa sakit, kita tidak bisa merasa nikmat. Kesimpulannya, secara kasar, kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita mendapatkan rasa nikmat sebanyak mungkin dan menghindari rasa sakit. Nah, konsep kebahagiaan yang seperti ini dibantah oleh seorang profesor, Paul Dolan, seorang behavioral scientist asal Inggris. Dalam bukunya yang berjudul Happiness by Design, beliau menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak hanya didapat dari kesenangan semata, seperti makan enak, seks, atau nonton Netflix. Kebahagiaan juga dapat ditemukan ketika kita memiliki tujuan atau makna dari sesuatu yang kita jalani. Bahkan ketika kita tidak merasakan banyak kenikmatan. Contohnya, kamu adalah seseorang yang memiliki anak dan merawatnya. Punya anak bisa dianggap sebagai hal yang cukup nggak enak mungkin. Karena dengan banyak tantangan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, begadang waktu anak masih newborn, nangis tanpa alasan yang kadang bikin emosi, dan tentu masih banyak lagi masalah lainnya. Tapi, bagi kebanyakan orang tua, punya anak juga jadi sumber kebahagiaan karena merawat dan mendidik anak, membawa perasaan dan tujuan dalam hidup mereka. Sebaliknya, kita bisa saja merasakan kesenangan dengan santai menonton Netflix sepanjang hari, begadang kalau malam, siangnya tidur, bangun-bangun makan, rebahan, terus scroll sosial media, dan masih banyak lagi kebahagiaan lainnya. Nah, meskipun kita merasa senang saat itu, kita mungkin tidak merasakan kebahagiaan sejati jika kegiatan itu tidak memberikan makna atau tujuan dalam hidup kita. Siapa yang dulu waktu masih muda pernah ngalamin hal seperti ini? Coba, ingat lagi. Ngerasa suram banget nggak saat ini?
Maka dari itu, menurut Profesor Dolan, kebahagiaan terpenuhi dengan seimbang. Jadi, jika kita merasa hidup kita terlalu banyak diisi dengan aktivitas berbau kesenangan semata seperti nonton YouTube dan Netflix sepanjang hari, maka kita bisa mencoba menambahkan kegiatan yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup kita. Sampai sini, paling nggak punya gambaran ya tentang apa sih bahagia itu? Kalau gitu, kita lanjut sesi berikutnya. Mengapa kita merasa kurang bahagia ketika sudah dewasa? Kebahagiaan dan kesenangan itu sesuatu yang berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Kita bakal bahas perbedaan dari kebahagiaan dan kesenangan di postingan video selanjutnya. Mengapa kita tidak bisa merasa bahagia? Itu mungkin salah satu faktornya adalah kita tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Ini relate dengan kamu ketika dewasa memiliki banyak tanggung jawab, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak akan kita alami semasa kita masih kecil atau remaja, yang tentu pikiran dan kondisi saat itu nggak rumit dan sangat sederhana. Misal, cuma urusan sekolah dan main sama teman. Ketika dewasa, kita sudah semakin menyadari tanggung jawab yang semestinya kita lakukan. Bisa juga semakin menyadari bahwa usia dan kesempatan atau peluang itu semakin sedikit. Sedangkan banyak hal atau keinginan yang belum kita lakukan. Selain itu, juga karena saat dewasa, kita sudah punya prinsip hidup sendiri yang kadangkala bertentangan dengan orang tua, bahkan keluarga sendiri atau orang terdekat. Hal-hal inilah yang ketika kita dewasa tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita, rasa bahagia itu kurang kita rasakan. Nah, contoh soal ekspektasi dan harapan yang bikin kita kurang bahagia. Misal gini, pas masih SMA punya ekspektasi kalau kuliah bakal enak, santai, pelajaran gak banyak. Nah, pas ngalamin kuliah, ternyata gak seenak itu. Tugas susah, banyak pressure sana-sini, rasanya pengen kerja aja. Dengan ekspektasi dapat kerja sesuai passion, dapat gaji buat liburan, kayaknya bakal bahagia. Lah, pas kerja, ternyata juga nggak seindah itu. Pakai punya ekspektasi, enakan nikah kali ya, pasti bakal punya keluarga yang bahagia. Dan ternyata juga belum tentu. Ini yang jadi perkara dari awal adalah karena ekspektasi kita yang terlalu besar akan hal-hal di masa depan yang belum pasti. Dan ketika ekspektasi itu tidak terjadi, kita merasa kurang bahagia. Padahal kita hidup di masa kini, bukan di masa lalu yang udah berlalu, apalagi di masa depan yang belum pasti. Jadi, penting buat sadar dan bersyukur dengan apa yang ada di depan mata saat ini. Intinya, sesuatu yang membuat kita sakit itu ada dua hal, harapan dan kekecewaan. Harapan itu karena masa depan, dan kekecewaan karena masa lalu. Masa lalu dan masa depan adalah dua hal yang tidak kita miliki sekarang. Lantas, kenapa kita bisa disakiti oleh sesuatu yang tidak ada? Oke, lanjut bagian berikutnya. Menciptakan kebahagiaan saat sudah dewasa. Pertama, membangun keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup mencakup harmonisasi antara berbagai aspek penting dalam kehidupan kita. Ini termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, antara tanggung jawab sosial dan waktu untuk diri sendiri, atau mungkin keseimbangan antara fisik, emosional, dan kebutuhan spiritual kita. Penting untuk menetapkan prioritas dalam hidup. Selalu ada begitu banyak hal yang perlu dilakukan, tetapi kita harus memastikan untuk memberikan perhatian yang cukup pada aspek-aspek yang benar-benar penting bagi kita. Dan dengan menetapkan prioritas, kita dapat menghindari merasa terlalu terbebani oleh pekerjaan atau tanggung jawab lainnya. Ini juga penting untuk menghargai waktu pribadi. Seringkali kita begitu sibuk mengejar kesuksesan dalam pekerjaan dan karir, sehingga kita melupakan waktu untuk menyegarkan pikiran dan merawat diri sendiri. Misal, ketika kita bekerja, memang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup, bisa hidup berkecukupan, beli barang gak perlu lihat nominal harganya. Namun, kamu juga perlu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Gak melulu soal uang.
Kamu bisa spend time untuk dirimu sendiri atau mungkin dengan keluarga hingga teman. Luangkan waktu untuk hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang tentu menyenangkan untuk kamu. Karena ini dapat memberi kita energi positif dan mengurangi rasa stres. Lalu, jangan lupa kebutuhan spiritual kita. Apapun bentuk spiritualitas yang kita anut, menyediakan waktu untuk merenung, bermediasi, atau berdoa dapat memberikan ketenangan pikiran dan membantu kita mencari arti sejati dalam hidup. Kedua, kurangi ekspektasi. Penting untuk memahami bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, dan seringkali hal-hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Dan dengan mengurangi ekspektasi, kita menjadi lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan tanpa merasa terlalu terpukul oleh ketidaksesuaian dengan ekspektasi itu sendiri. Nah, mengurangi ekspektasi dapat menikmati setiap momen dengan lebih baik. Ketika kita berhenti memikirkan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi, kita akan lebih fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini. Dengan begitu, kita dapat merasakan kebahagiaan dari setiap kejadian atau pengalaman. Bahkan dari hal-hal kecil yang sering terlewatkan ketika ekspektasi kita terlalu tinggi. Kurangi ekspektasi juga membantu mengurangi tekanan dan stres dalam hidup. Saat kita terlalu memaksakan diri untuk mencapai standar yang tinggi, kita akan merasa lebih santai dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Kita akan lebih berfokus pada proses daripada hasil akhir. Dan tentu ini dapat membawa kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Tentu saja, mengurangi ekspektasi bukan berarti kita harus menyerah atau tidak punya cita-cita. Namun, kita perlu realistis dan bijaksana dalam menetapkan harapan. Berusahalah untuk menghargai pencapaian, sekecil apapun itu. Dan jadilah bersyukur atas apa yang telah kita miliki daripada selalu menginginkan lebih banyak. Dengan mengurangi ekspektasi ini, kita dapat membuka diri untuk menerima kehidupan apa adanya dan merasakan kebahagiaan dari setiap momen. Tentu ini akan merasa lebih puas dengan diri sendiri dan keadaan sekitar. Ini adalah langkah penting untuk menuju kehidupan yang lebih bahagia, bebas dari tekanan dan kekecewaan yang berlarut-larut. Selanjutnya, lebih mengenal diri kita sendiri. Jika selama ini kita tidak bahagia dengan kehidupan yang kita jalankan, berarti kita belum mengenal dengan sungguh-sungguh siapa diri kita. Kita telah dibudakkan oleh hawa nafsu kita sendiri dan lebih mementingkan penilaian orang lain. Itulah yang membuat kita tidak mengenal siapa diri kita. Seharusnya, jika kita ingin bahagia, jadilah diri kita sendiri. Kenali kita tuh mau apa, dan dengan begitu, bahagia akan kita rasakan.